kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan sehingga mereka boleh kembali lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menutup bungkus mereka dengan darah Yesus sehingga kemanapun mereka pergi, dan apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan di rumah, biarlah itu semua Engkau yang memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di rumah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarkan campur tangan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami dapat menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang udah siap memuji Tuhan? Anak-anak sekolah minggu angkat tangannya. Iya. Nah, kita nyanyi lagu Yesus Pokok ya. Oke, buat gerakannya ya.
Jempolnya angkat ke atas ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Nah, Ibu Marta mengajak anak-anak sekolah minggu duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya. Kita menyanyikan lagu Kasih yang Sempurna.
Doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, sehingga ya Tuhan, di hari Minggu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, dan dari nafas kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kami memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan. Walaupun saat ini ya Tuhan kami sadar kami boleh berada di rumah kami masing-masing, ya Bapa, kiranya itu tidaklah menjadi penghalang bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami juga akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Di sini kami berdoa ya Bapa buat Ibu Bugar ya Bapa yang akan menjadi pelaku firman bagi kami semua ya Bapa. Kiranya kami berdoa kepada Tuhan, sudilah kiranya Tuhan memberikan roh kekuatan kepada Ibu Bugar, agar kiranya Ibu Bugar dapat menyampaikan firman yang begitu baik, yang dapat kami mengerti dan kami boleh mengetahui isi ataupun kesimpulan dari firman Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti makna dari firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar melalui Ibu Bugar. Terlebih juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Bugar, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Ibu Bugar ya Bapa, agar beliau Engkau pakai lagi sebagai alat-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu di hari Minggu yang akan datang ataupun hari Minggu selanjutnya di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa buat tenaga medis ataupun obat yang mereka pakai ya Bapa, kiranya boleh memberikan kesembuhan kepada mereka dan mereka boleh ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika mereka sudah sehat ya Bapa. Di sini kami juga berdoa buat pemerintahan kami di negara kami Indonesia ya Bapa. Kami serahkan pucuk pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi ya Bapa, yang boleh Engkau pakai dia sebagai alat-Mu untuk memimpin negeri kami Indonesia ya Bapa. Biarlah dia boleh memimpin negara kami dengan baik ya Bapa, dan takut akan Engkau, beserta juga dengan para pemimpin-pemimpin yang boleh turut serta di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kami ya Bapa. Dan terlebih Tuhan kami berdoa buat negeri kami, negeri Indonesia ini Bapa, di mana masih kami mengalami pandemi Corona ya Bapa, yang boleh mengkhawatirkan kami ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami sadar ya Bapa, Engkau mempunyai kuasa atas segala apa yang kami khawatirkan ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menarik kembali pandemi ini ya Bapa, dan kami boleh menerima kasih setia Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala, karena apa yang kami rindukan, kiranya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, jumpa lagi dengan Ibu Bugar. Nah, tadi kan sudah memuji Tuhan kan? Penuh sukacita enggak? Iya, walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap sukacita, harus tetap semangat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya. Ayo, ada Alkitabnya enggak di situ? Iya, ada. Coba tunjukkan. Iya, pintar. Nah, buka Alkitabnya dari Keluaran 25. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Keluaran 25
1 sampai 9. Sudah dapat? Ya, yang sudah dapat katakan amin. Kemudian kita buka lagi dari Keluaran 35. Keluaran 35 ayat 4 sampai 36. Keluaran 35 ayat 4 sampai 36. Sudah dapat? Nah, sudah dapat, nanti dibaca ya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu pernah nggak melihat orang membangun rumah? Oh, pernah. Kalau membangun rumah itu apa aja yang dibutuhkan ya? Coba kita sebutkan. Iya, ada semen. Terus pasir, iya betul. Apalagi ya? Batu bata, iya betul, batu bata. Apalagi? Iya, harus ada tukangnya. Nah, kalau kita mau membangun rumah, semua bahan-bahan itu harus ada. Kemudian, kalau membangun rumah, siapa ya yang membiayai semuanya itu? Pasti yang memiliki rumah tersebut. Dia membutuhkan banyak biaya. Nah, kalau mau membangun gereja, siapa yang biayainya? Siapa? Pendeta? Bukan. Kalau mau membangun gereja, kita semua yang membiayainya. Jemaat yang ada di gereja kita. Ada pendeta, ada sintua, ada vikar. Orang tua kita juga bisa memberikan biaya untuk membangun gereja. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang membangun sebuah kemah suci untuk Tuhan Allah. Waktu itu bangsa Israel masih berada di padang gurun belantara. Waktu itu dipimpin oleh siapa, masih ingat? Iya, si Musa. Musa lah yang memimpin bangsa Israel. Dan mereka mau menuju kemana? Ke tanah Kanaan. Dari Mesir mereka berjalan lewati lembah, turun gunung. Akhirnya mereka sampai ke padang belantara. Di padang belantara itu tidak ada apa? Tidak ada pohon, tidak ada rumah. Yang ada apa? Padang pasir. Air pun tidak ada. Mereka hidup susah. Tapi Tuhan Allah memelihara mereka walaupun di padang belantara. Setiap pagi Tuhan Allah menurunkan roti yang disebut mana. Setiap pagi datang putih-putih melingkupi kemah-kemah mereka. Mereka ambil setiap pagi, mereka makan. Terus buat minumnya dari mana? Nah, walaupun di padang belantara itu tidak ada air, Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan memberikan mereka air dari batu-batu karang yang ada di situ, dari batu-batu besar, dari pasir-pasir yang ada di belantara itu. Tuhan membuka air sehingga mereka tidak kekurangan air untuk minum. Nah, kemudian Tuhan kepingin sekali bangsa Israel itu punya tempat untuk beribadah. Kemudian Tuhan memanggil Musa. Musa, kata Tuhan Allah. Musa datang kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan, ada apa? Musa, aku kepingin sekali bangsa Israel itu beribadah kepadaku di suatu tempat. Nah, sekarang tidak ada tempat untuk beribadah kepadaku. Suruhlah semua bangsa Israel untuk mengumpulkan harta benda yang mereka punya. Kemudian Tuhan Allah memberi penglihatan kepada Musa. Beginilah Musa yang harus kau bangun kemah suci itu, kata Tuhan Allah kepada si Musa. Nah, kemudian setelah Tuhan Allah berbicara kepada Musa, Musa menyampaikan perintah Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Dia kumpulkan bangsa Israel. Hei bangsa Israel, kumpul semuanya.
bikin bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel berkumpul di hadapan Musa. Musa, ada apa? Cepatlah. Musa, apa yang nak kau lakukan? Cepatlah. Kenapa tiba-tiba kau mengumpulkan kami? Kata bangsa Israel. Kemudian Musa mengatakan, hai bangsa Israel, Tuhan Allah datang kepadamu. Tuhan Allah kepingin kita bangsa Israel ini mempunyai tempat ibadah. Tuhan kepingin sekali kita bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Tapi sekarang tempatnya tidak ada. Tuhan Allah mengatakan supaya kita bangsa Israel ini mengumpulkan harta benda yang ada pada kita. Iya, apa tuh Musa? Apa yang dibutuhkan? Kata bangsa Israel. Kami juga kepingin Musa membangun rumah ibadah untuk Tuhan. Apa ya Musa? Ya apa Musa? Kata yang satu lagi. Nah akhirnya Musa memberitahukan. Nah bagi kalian kumpulkanlah emas, bagi yang punya emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain merah, kulit ikan lumba-lumba, bulu domba, bulu kambing, semuanya harus dikumpulkan untuk membuat kemas suci, kata si Musa kepada bangsa Israel. Oh, begitu, kata bangsa Israel. Oh, baiklah Musa, kami ada kok. Kami juga ada Musa. Aku juga ada Musa. Aku juga. Semua bangsa Israel memberitahukan kalau apa yang dibutuhkan untuk membangun kemas suci itu ada mereka. Akhirnya semua bangsa Israel yang berkumpul di depan Musa tadi pulang ke kemah mereka masing-masing. Ada yang aku kayaknya punya tembaga di rumah. Aku juga punya emas. Aku punya kulit domba, kata yang satu. Akan ku ambil dari kemas suciku. Aku juga punya kulit kambing. Aku juga punya kain ungu muda. Aku ungu tua. Nah akhirnya semua pergi mengambil ke kemah mereka masing-masing. Tapi teringatnya dari mana ya barang-barang mereka itu? Padahal mereka hidup di padang belantara. Nah, bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pemerintahan kerajaan Firaun, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikasih emas, ada yang dikasih perak, ada yang dikasih tembaga, ada yang dikasih kain yang cantik. Makanya mereka sekarang mempunyai harta apa yang diminta oleh Musa. Mereka masih simpan di kemah mereka masing-masing. Makanya mereka bersemangat pulang ke rumah mereka masing-masing untuk mengambil apa yang ada pada mereka. Akhirnya mereka pun membawa kembali ke tempat si Musa. Musa, ini kain lengan punyaku. Ini kain ungu Musa. Musa, ini kulit ikan lumba-lumba punyaku. Ini kulit domba. Semuanya akhirnya mengumpulkan apa yang diminta Musa. Sehingga banyak sekali terkumpul. Wah, tidak menyangka ya, sebanyak yang ada di depan Musa itu, sehingga banyak terkumpul apa yang dibutuhkan. Nah, sekarang sudah terkumpul bahan-bahan untuk mendirikan kemas suci. Apa yang kurang ya? Apa? Tukangnya belum ada. Kemudian Tuhan memilih 2 orang tukang yang pintar. 1 Bezalel, 2 Aholiab. Bezalel ini dia pandai membuat ukiran-ukiran dari emas, ukiran-ukiran dari tembaga, ukiran-ukiran dari perak. Karena dulu waktu di Mesir itu adalah pekerjaannya. Makanya Tuhan Allah memilih Bezalel sebagai tukang yang pandai mengukir. Yang kedua Aholiab. Aholiab ini apa? Dia pintar mengajar. Dia ajari bapak-bapak
Hei bapak-bapak, ini nanti ya berbuat seperti ini. Tiangnya taruh di sebelah sini ya. Ini yang apa sebelah sini ya. Nah, Aholiab mengajari bapak-bapak untuk berbuka. Akhirnya besok hari dimulailah mereka bekerja sama. Mereka mendirikan kemah-kemah mereka. Mereka bekerja sama dengan penuh sukacita. Tidak ada paksaan, kau harus kerja, kau harus kerja. Tidak ada. Mereka sukarela memberikan apa yang mereka punya. Mereka sukarela memberikan tenaga mereka. Sehingga akhirnya terbentuklah kemah suci. Para ibu-ibu juga banyak membantu. Enggak ada ibu-ibu yang duduk-duduk. Mereka ikut membantu. Ada yang mengait, ada yang menyulam, ada yang buat baju untuk Bapak Musa, ada untuk membuat baju imam besar, yaitu Harun abangnya Musa. Semuanya bekerja sama. Anak-anak juga turut membantu. Akhirnya kemah suci yang diinginkan Tuhan Allah itu terbentuk. Di dalam kemah suci itu ada tempat, sebuah peti seperti ini. Tempatnya untuk apa ya? Seperti dia berbentuk lemari, seperti buat kotak dia. Gunanya untuk apa? Disitulah nanti diletakkan 2 loh batu. 2 loh batu itu apa? Iya, 10 firman Tuhan. Disitulah diletakkan 2 loh batu itu. Di tempat yang paling suci di dalam kemah suci itu. Nah, akhirnya siaplah kemah suci itu. Wah, bangsa Israel sangat senang sekali. Pekerjaan mereka tidak sia-sia. Si Musa sangat senang sekali melihat bangsa Israel itu bekerja sama. Akhirnya Musa memberkati bangsa Israel itu karena sudah berhasil membuat kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, mulai sejak itu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di dalam kemah suci itu. Setiap mereka beribadah, tiba-tiba datang awan melingkupi mereka. Kenapa ya? Waktu selagi mereka beribadah, datang awan melingkupi mereka. Nah, disitulah hadirnya Tuhan Allah sewaktu mereka beribadah. Setiap mereka beribadah, Tuhan Allah selalu hadir. Sejak itu mereka tidak lagi menyembah berhala. Mereka setia menyembah Tuhan. Karena bagi mereka sudah didirikan tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, buat anak kelas sekolah minggu, kita juga setiap minggu beribadah di gereja. Gereja kita ini dibangun untuk kita. Bagaimana ya caranya ya? Supaya kita tetap bisa beribadah. Iya, kita harus memeliharanya. Jangan dikopek-kopek dindingnya. Ibu Bugar pernah loh lihat anak sekolah minggu coret-coret dindingnya, kopek-kopek itu catnya, sehingga membuat dinding gereja jadi jelek. Atau bangku gerejanya dicoret-coret. Aduh, kasihan sekali bangku gereja kita itu ya dicoret-coret sama anak sekolah minggu. Mulai sekarang tidak boleh. Kita harus menjaganya, merawatnya dengan baik supaya kita tetap terus bisa beribadah kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Kita harus memberikan apa yang ada pada kita. Memberikan persembahan kita. Jangan pelit-pelit memberikan persembahan. Misalnya ini, Ibu Bugar setiap minggu loh lihat anak sekolah minggu diberi mamanya 5.000. Sampai di gereja dia memberikan persembahan cuma 2.000. Yang 3.000 lagi kemana? Jajan. Padahal mamanya atau papanya sudah memberikan dia uang jajan, tapi dipotongnya uang persembahan untuk Tuhan. Boleh nggak seperti itu? Iya, tidak boleh. Kita harus memberikannya semua. Berikanlah berapa yang diberikan oleh orang tua kita. Jangan dipotong-potong. Kita harus memberi dengan sukacita. Kita harus memberinya dengan
rela, tidak dengan paksaan. Nah, begitulah caranya kita merawat rumah Tuhan. Memberi dengan sukacita, memberi dengan senang hati, tidak dengan paksaan. Seperti bangsa Israel tadi, mereka memberi dengan rela, tidak ada yang dipaksa. Kau harus kasih ini ya, kau harus kasih ini ya. Tidak ada. Mereka bersukacita memberi apa yang mereka punya, sehingga terbentuklah tadi kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, sehingga kami masih boleh beribadah kepada Bapa. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, Engkau masih memberkati kami, beri kami sukacita yang besar daripada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh Ibu Garta Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh bertumbuh di hati kami masing-masing, boleh berakar, boleh berbuah yang lebat Tuhan, dan boleh menjadi berita yang sukacita buat kami anak-anak sekolah Minggu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang masih boleh menyampaikan firman pada pagi hari ini. Semakin Kau berkati lagi hamba Tuhan di hari-hari yang akan datang, sehingga Kau boleh menyampaikan firman-Mu dengan lebih baik lagi. Bapa di surga, berkati juga anak-anak sekolah Minggu Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing karena masa pandemi ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, beri mereka kesehatan, memberi mereka semangat Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap memuji memuliakan nama Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini tadi Tuhan boleh berkenan di hadapan. Ampunilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini, yang kami lakukan sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu dan dapat menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan, yang disampaikan oleh Ibu Garma. Ceritanya tentang apa? Siapa yang tahu? Iya, ceritanya tentang Tuhan Yesus menginginkan bangsa Israel mempunyai rumah ibadah sendiri. Nah, kita harus mau membantu dengan memberi seikhlasnya dan setulus hati. Jangan menjadikan pemberian kita itu jadi beban. Oke? Sekarang Ibu Marta mengajak anak-anak Ibu Marta untuk bernyanyi segala puji syukur. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan di minggu pagi hari yang cerah ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Bapa, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami boleh menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memberitakan bagaimana Tuhan berkuasa, bagaimana Tuhan maha besar, bagaimana Tuhan penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami beribadah Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah Tuhan, kami menjauh daripada-Mu Tuhan melalui pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap minggu kami boleh terus beribadah Bapa. Berkatilah ibadah yang sudah kami lakukan Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Sama-sama kita katakan,